Oke, lupa nge-record. Oke, udah. Nah, jadi kalau ditanya modulus Young itu perbandingan antara tegangan peregangan. Tegangan kan F per A ya, regangan adalah perbandingan antara delta L per L0 ya. Sehingga bisa kita ganti rumusannya menjadi apa nih? Kita balik ya. Kita bisa ganti rumusannya menjadi ya F per A dikali apa? Dibalik ya, pembagian jadi perkalian. Dikali L0 per delta L. Kayak gitu. Sehingga dari sini kita bisa punya ya apa rumus modulus Young. Selain tegangan peregangan bisa kita ganti rumus modulus Young adalah apa nih berarti rumusnya? F dikali L0 dibagi A dikali delta L ya. Dibagi A dikali delta L. Nah, ini dia. Ini adalah rumus dari modulus Young. Kayak gitu ya. Jadi modulus Young itu bisa dirumuskan adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Gitu ya. F-nya apa? F-nya gaya ya. F-nya gaya, gitu ya. F-nya gaya. Gitu. L0-nya panjang awalnya, ya kan? L0-nya panjang awal. Delta L-nya pertambahan panjang. Ya kan? Delta L-nya pertambahan panjang. Jar, tolong tutupin dah, Jar. Nggak tahu. A-nya luas penampang. Oke. Baik, sampai sini dulu. Silakan dicatat dulu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kita kalau bicara elastisitas ya sekali lagi ya, yang baru datang Liva ya, Liva ya baru datang. Jadi kalau kita bicara elastisitas ya nanti kita akan bicara tentang konsep tegangan, regangan dan modulus Young ya. Tegangan dari suatu kawat itu didefinisikan adalah besarnya gaya tiap satuan luas ya kan. Gaya yang menariknya F, bebannya ya, per luasnya luas penampang. Ada lagi regangan itu didefinisikan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awalnya. Pertambahan panjang namanya delta L, panjang awalnya 0 ya. Nanti kemudian ada lagi yang ketiga, ada nilai yang selalu tetap yaitu jenis bahan. Jadi nanti ada kawat yang terbuat dari bahan yang sama, itu berarti punya modulus Young yang sama. Nah, untuk modulus Young sendiri itu didefinisikan adalah perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Tegangan apa sih? Tegangan F per A, regangan kan delta L per L0 ya. Sehingga dari sini nanti bisa dibalik jadi apa? F per A dikali L0 per delta L. Jadi rumus rumus modulus Young adalah F kali L0 dibagi A kali delta L. Seperti itu. Baik, silakan boleh dicatat dulu untuk poin 1 ya, elastisitas. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, boleh dicatat. Kalau udah bilang ya, kalau sudah dicatat bilang. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke, nah saya lanjut ya. Nah, berikutnya. Nah, tadi kenapa kita harus bahas tentang kawatnya dulu? Nah, baru kita bahas pegasnya. Nah, pegas ini karena kenapa? Karena pegas ini terbuat dari kawat. Maka kalau kita tahu berarti berarti pegas ini dipengaruhi sama siapa? Sama luas penampang kawatnya dan dipengaruhi sama jenis bahan pembuat pegasnya, yaitu modulus Young. Nanti pasti ada hubungan nih antara nilai konstanta elastisitas dari suatu pegas dengan modulus Young pastinya nih. Nah, makanya kita akan tinjau. Yang pertama kita bicara dulu tentang hukum Hooke ya. Misalnya di sini tinjau ada pegas ya. Kita punya pegas nih. Taruhlah konstantanya Kak. Belum diapa-apain.
Kemudian kita gantungi beban, karena dia benda elastis, maka dia nanti akan bertambah panjang. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Jadi tadinya panjangnya segini, kita gantungi beban, karena dia termasuk benda elastis, maka dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, kalau pada pegas, biasanya pertambahan panjangnya ini dikenal dengan delta X ya. Delta X. Jadi ini pertambahan panjangnya. Ini panjang awal, ini panjang akhir, berarti ini adalah pertambahan panjangnya. Kenapa dia bisa bertambah panjang? Karena ada beban yang narik ya. Sebesar apa? Sebesar F. Gitu. Sebesar F. F itu adalah gaya pegasnya. Nah, berdasarkan hukum Hooke, makin besar beban yang kita gantungkan pada pegas ini, maka makin besar pertambahan panjangnya. Semakin kecil beban yang kamu berikan, maka delta X-nya juga akan semakin kecil ya. Berarti kata hukum Hooke, F dengan delta X berbanding lurus. Maka berdasarkan hukum Hooke, makin gede F-nya, makin gede delta X-nya. Makin kecil F-nya, makin kecil delta X-nya. Maka F dengan delta X berbanding lurus. Maka dirumuskan besarnya gaya pegas itu, ya udah pasti tahu ya, F itu dirumuskan apa? K dikali delta X. K dikali delta X, gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Ada K. K ini namanya konstanta pegas ya. Konstanta pegas. Konstanta pegas. Gitu. Delta X-nya apa nih? Delta X-nya perubahan panjang pegas ya. Perubahan panjang pegasnya. Perubahan panjang atau pertambahan panjang ya. Satuannya meter, ini satuannya Newton per meter, F-nya adalah gayanya. Satuannya Newton. Gitu ya, satuannya Newton. Nah, dari sini berarti kita nanti bisa tahu dong pengaruh apa sih hubungan antara modulus Young dengan konstanta pegas ya. Kita bisa cari hubungannya. Kita bisa cari hubungan antara modulus Young ya, antara modulus Young dengan konstanta pegas. Hubungan antara modulus Young. Modulus Young itu bahan pegasnya ya. Misalnya ada pegas yang terbuat dari bahan besi, baja, pasti punya nilai K yang beda-beda. Hubungan antara modulus Young dan konstanta pegas. Nah, ini bisa kita cari hubungannya nih. Dan konstanta pegas, ini bisa kita cari hubungannya. Kan kita tahu nih ya, modulus Young tadi dirumuskan apa? E sama dengan F, ya kan? Dikali panjang awal, dibagi apa? Dibagi A, gitu ya, dikali delta L ya. Sedangkan pegas itu berdasarkan hukum Hooke adalah F kali delta X. Kita substitusi ya, berarti kita coba substitusi, berarti E sama dengan, F-nya ganti apa? K dikali delta X, ya kan? Ingat hukum Hooke bilang apa? F sama dengan K dikali delta X. Berarti F-nya kita ganti K kali delta X, dikali L0, dibagi A, dikali delta L. Nah, kamu perhatikan, delta X dengan delta L itu sama aja, sama-sama perubahan panjang. Berarti boleh dicoret. Boleh dicoret ya, delta X dengan delta L itu sama-sama perubahan panjang. Sehingga dari sini, konstanta elastisitas dari pegas bisa dirumuskan jadi apa nih berarti? Konstanta elastisitas dari suatu pegas bisa dirumuskan sama dengan apa, Kak? A kali silang ya, A kali E dibagi L0. A dikali E dibagi L0. Dibagi L0. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan ternyata nilai konstanta pegas ya itu bergantung sama luas penampang pegasnya. Makin gede nih penampang pegasnya, konstantanya makin gede. Lalu berbanding lurus dengan modulus Young. Makin gede modulus Young-nya, maka konstanta pegasnya makin gede. Berbanding terbalik sama panjang awal pegasnya. Kalau panjang awal pegasnya makin besar, konstantanya semakin kecil gitu. Jadi dari sini berarti bisa dirumuskan konstanta dari suatu pegas itu berbanding lurus sama luas penampang pegasnya, berbanding lurus sama modulus Young-nya, berbanding terbalik sama panjang awalnya. Jadi kalau kamu punya pegas, panjangnya kamu potong, maka konstantanya akan berubah. Kamu potong setengah, konstantanya bakal berubah menjadi 2 kali lipat. Karena dengan L berbanding terbalik. Seperti itu ya. Baik, nah berikutnya kita juga, karena di sini kamu lihat ya, ketika kita gantungi beban,
pegasnya bertambah panjang, berpindah ya, maka ada usaha untuk meregangkan pegas, namanya energi potensial pegas. Nanti ada lagi yang namanya kita kenal dengan energi ya potensial pegas. Apa sih energi potensial pegas? Energi potensial pegas itu adalah usaha untuk meregangkan pegas ya. Jadi ada lagi energi potensial pegas. Apa sih ini? Usaha untuk meregangkan pegas. Karena pegasnya bertambah panjang, berarti kan terjadi usaha ya. Jadi energi potensial pegas ini adalah usaha untuk ya kan meregangkan pegas. Meregangkan pegas. Nah, meregangkan pegas. Maka energi potensial karena didefinisikan adalah usaha. Usaha kan rumusnya apa sih? Gaya dikali perpindahannya. Karena energi potensial itu didefinisikan sebagai usaha untuk meregangkan pegas. Usaha rumusnya kan gaya dikali perpindahan. Perpindahannya sejauh delta X, ya kan? Tapi gayanya itu nggak konstan. Kalau kamu perhatikan di sini gayanya belum ada. Di sini gayanya masih 0. Kenapa? Karena belum mengalami pertambahan panjang. Sedangkan di sini gayanya sama dengan apa? Di sini gayanya sama dengan kali delta X. Sehingga gayanya, karena dia beda, gayanya beda ya di sini ya. Gaya awal dan gaya akhirnya beda, maka kita pakai rata-rata. Yaitu rata-rata apa berarti? Rata-rata itu berarti awal tambah akhir bagi 2. Gaya awalnya berapa di sini? 0, karena belum bertambah panjang. Ya kan? Karena tidak mengalami perubahan panjang, berarti gaya awalnya 0, karena F kan K delta X. Kalau nggak ada delta X, ya berarti F-nya 0, ya kan? Di sini bertambah panjang sejauh delta X, berarti gayanya jadi kita tuliskan apa? K kali delta X, gitu ya. Gaya awal tambah gaya akhir bagi 2, ya kan? Nah, itu rata-rata ya, dikali delta X. Sehingga kita punya rumus energi potensial pegas menjadi apa berarti ini? Setengah K delta X dikali delta X, jadi delta X kuadrat. Tuh, jadi energi potensial pegas, ya. Ini dirumuskan apa? Berarti setengah K delta X kuadrat. Gitu, setengah K delta X kuadrat. Atau biar lebih menyingkat ya, biar lebih menyingkat berarti energi potensial pegas ini, langsung aja ya, saya tuliskan biar nggak terlalu panjang. Ya, jadi energi potensial pegas, usaha untuk meregangkan pegas ini dirumuskan jadinya setengah dikali K dikali delta X pangkat 2. Setengah K delta X pangkat 2. Nah, seperti itu. Jadi, ketika misalnya ada pegas kita beri beban gitu ya, sehingga dia bertambah panjang, maka dia menyimpan energi potensial. Nah, energi potensial yang tersimpan oleh pegas rumusnya setengah K delta X kuadrat. Jadi, kalau kamu punya pegas, kamu tarik, ya kan? Kamu tarik sehingga dia bertambah panjang, maka pegasnya menyimpan energi. Energi yang tersimpan sebesar setengah K delta X kuadrat ya, gitu ya. Setengah K delta X kuadrat. K-nya apa? K-nya konstanta ya. Sebentar. Nah, ini dia. EP-nya energi potensial. Energi potensial. Potensial apa? Potensial pegas. Jadi mencari energi potensial pegas setengah K delta X kuadrat. K-nya konstanta pegas. Konstanta pegasnya ya. Delta X-nya perubahan panjang, ya kan? Perubahan panjangnya. Perubahan panjang. Satuannya dalam meter ya. Ini Newton per meter. Ini satuannya dalam Joule. Oke, silakan boleh dicatat dulu untuk yang poin 2 hukum. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini masih nggak terlalu sulit kok. Nggak begitu sulit. F K delta X, hukum. Kalau sudah bilang ya.
Sudah, Pak. Udah ya, baik. Oke. Berikutnya, yang ketiga, kalau kamu punya pegas, nanti bisa kamu susun secara seri, bisa kamu susun secara paralel. Nah, ini kamu bisa perhatikan ya. Nanti kalau pegas susunannya seri itu seperti ini ya. Kamu susun dia segaris ya. Ini susunan seri ini. Misalnya saya punya pegas. Ini K1, ini K2, ini K3. Maka kalau kamu susun seperti ini, tanpa bercabang ya. Nah, ini namanya susunan seri gitu ya. Dan ini bebannya M. Sebentar, ini bebannya misalnya M. Gitu ya, bebannya M. Nah, yang mesti kamu tahu, susunan seri itu ya kan menghasilkan gaya yang sama besar. Ya, susunan seri itu menghasilkan gaya yang sama besar. Jadi, gaya yang dirasakan, misalnya ini kamu kasih beban 20 Newton, maka pegas 1 merasakan beban 20 Newton, pegas 2 merasakan beban 20 Newton, pegas 3 merasakan beban 20 Newton. Jadi susunan seri itu menghasilkan gaya yang sama besar ya. Jadi susunan seri ya itu menghasilkan susunan gaya. Ya, gaya tiap pegasnya sama besar. Gayanya yang dirasakan tiap pegas sama besar. Oke ya. Jadi artinya kalau kamu kasih beban 20 Newton, maka setiap pegas akan merasakan gaya yang sama, yaitu masing-masing 20 Newton. Berarti boleh kita tuliskan, gaya pada pegas 1 sama dengan gaya pada pegas 2, sama dengan gaya pada pegas 3. Sama dengan gaya totalnya. Nah ini ya, gayanya sama besar. Gitu. Tetapi pertambahan panjangnya beda-beda ya. Pertambahan panjang totalnya, misalnya nih, karena kita kasih beban, dia nanti bertambah panjang sebesar apa? Misalnya pegas 1 sebesar delta X1 ya. Terus pegas 2 bertambah panjang sebesar apa? Misalnya karena kita kasih beban, bertambah panjang sebesar delta X2 ya. Sebesar delta X2. Lalu pegas 3, karena kita kasih beban, bertambah panjang sebesar delta X3. Maka pertambahan panjang totalnya tinggal ditambah aja. Misalnya kalau pegas 1 cm, pegas 2 cm, pegas 3 cm, berarti pertambahan panjang totalnya 1 tambah 2 tambah 3. Seperti itu. Jadi kalau ditanya pertambahan panjangnya, tinggal dijumlah aja. Ya kan? Pertambahan panjang totalnya, pertambahan panjang total untuk susunan seri tinggal ditambah aja. Yaitu apa? Delta X totalnya sama dengan delta X pegas 1 ditambah delta X pegas 2 ditambah delta X pegas 3. Ini untuk apa? Untuk susunan seri ya. Tinggal jumlahin aja kayak gitu. Nah, kalau ditanya konstanta totalnya, nah ketiga pegas ini bisa kita cari konstanta totalnya. Nah, konstanta totalnya ya. Nah, ini bisa kita cari karena dari rumus ini nih kita bisa cari konstanta total. Karena delta X total apa tadi rumusnya? Delta X total, delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Delta X total, karena kita tahu hukum F sama dengan K delta X ya. F sama dengan K delta X, gitu kan ya. Berarti kalau ditanya delta X kan F bagi K ya. Ya kan? Karena F itu kan K kali delta X nih. Karena F itu kan K kali delta X ya. Berarti kalau kamu ditanya delta X kan F bagi K. Kalau delta X total berarti F total dibagi K total. Kalau delta X1 berarti F1 dibagi K1. Kalau delta X2 berarti F2 dibagi K2. Kalau delta X3 artinya apa? F3 dibagi K3. Nah, kamu perhatikan di sini, karena kan setiap gaya yang dirasakan seri sama besar nih. Kamu boleh coret nih. Ini sama, F3 bagi F2, bagi F1, bagi F total, sama semua ya. Semua sama nih, boleh kita coret. Jadi, besar konstanta totalnya tinggal pakai rumus seper. Berarti, kalau ditanya konstanta total, langsung seper aja, gitu kan ya. Nah, ini langsung saya hapus aja ya berarti ya. Ini saya hapus aja, biar menyingkat ya. Jadi, kalau susunan seri, berarti mencari konstanta totalnya jadi apa? Diseper aja langsung. Sorry, maaf. Jadi kalau ditanya konstanta total untuk seri, tinggal diseper aja. Seper K total adalah seper K1 ditambah seper K2 ditambah seper K3. Seperti itu. Jadi kalau ditanya konstanta total untuk susunan seri, kita seper aja, gampang.
gitu ya. Nah, sekarang kalau paralel ya. Nah, kalau paralel, nah ini paralel itu artinya susunannya sejajar seperti ini paralel. Nah, kalau pada rangkaian paralel ya, pada rangkaian paralel ini yang sama delta X-nya. Kalau misalnya di sini bertambah panjang 2 cm, maka ini juga harus 2 cm, ini juga harus 2 cm. Jadi yang sama delta X-nya ya. Yang sama delta X-nya. Jadi pada susunan paralel, setiap pegas akan menghasilkan pertambahan panjang yang sama besar, gitu ya. Jadi pertambahan panjangnya pada susunan paralel itu sama ya. Pertambahan panjangnya sama besar. Pertambahan panjangnya sama besar untuk susunan paralel. Berarti boleh kita tulis ini. Berarti nilai delta X pegas 1 akan sama dengan delta X pegas 2 akan sama dengan delta X pegas 3 akan sama dengan delta X pegas total. Delta X totalnya akan sama. Jadi untuk susunan paralel ya, nilai pertambahan panjangnya bakal sama. Kalau ini 2 cm, ini juga harus 2 cm, ini juga harus 2 cm. Seperti itu. Dia mengalami perubahan panjang yang sama. Nah, gayanya kebagi 3. Sedangkan gayanya tidak sama besar ya. Gayanya terbagi. Kalau terbagi 3 berarti berlaku. Kalau ini gayanya F1 misalnya, ini gayanya F2, ini gayanya F3 gitu ya. Sedangkan ini gaya totalnya F ya. Gaya totalnya F. Nah, ini berlaku. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F total. Gayanya terbagi 3. Gayanya terbagi 3. Berlaku ya, besarnya F total itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, dari sini kita bisa mencari konstanta total untuk susunan paralel nanti. Nah, berarti konstanta total untuk susunan paralel, karena F total itu tadi apa tuh? Berlaku ya pada susunan paralel, F total itu terbagi 3 ya. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F total. Tambah F2 tambah F3 sama dengan F total. F total rumusnya kan K total dikali delta X total ya. F1 apa rumusnya? K1 dikali delta X1. Ingat F K delta X ya. F2 K2 dikali delta X2. F3 K3 dikali delta X3. Berhubung delta X-nya sama semua boleh dicoret. Ya, untuk susunan paralel sama semua, bagi delta X, bagi delta X, bagi delta X. Sehingga kamu punya nilai K total itu tinggal apa tuh? K total adalah K1 ditambah K2 ditambah K3. Oh, ternyata susunan paralel itu tinggal dijumlah aja. Jadi, berarti kalau ditanya konstanta totalnya untuk susunan paralel ya, itu kamu tinggal jumlah aja. Konstanta totalnya tinggal dijumlah aja. Yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, ini tinggal dijumlah aja. Nah, ini untuk ini ya, menyingkat ini saya hapus aja ya. Gitu. Jadi berarti prinsip yang mesti kamu pahami kalau dia susunan paralel, ya kan, konstanta totalnya tinggal ditambah, kalau susunan seri tinggal diseper aja, gitu ya. Dan untuk susunan seri yang sama gayanya, kalau susunan paralel yang sama delta X-nya. Oke, baik, silakan boleh dicatat dulu untuk poin 3. Komplit semuanya. Komplit. Gue beli donat kentangan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita ambil contohnya ya. Ini udah dicatat, di save, udah belum? Udah, Pak. Udah, oke, baik. Kita ambil contohnya ya, baik. Oke, nah ini saya ambil langsung ke contohnya di nomor 1 ya.
Nah ini, soal tahun 2016 SBMPTN ya. Besi memiliki tegangan patah 2 kali 10 pangkat 8. Tegangan ya, ingat tegangan tadi simbolnya ini ya. Tegangan simbolnya ini, simbol tegangan. Tegangannya berapa? 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi ya. Beban maksimum yang dapat digantung, beban itu F ya. Beban maksimum tuh F-nya berapa sih gitu ya? Berapakah gaya yang mesti kita berikan beban ya? Yang diameternya katanya berapa katanya? Diameternya 1 cm. Jadi kalau digambarin tuh gambarnya gini ya. Ini ada kawat ya. Ini ada kawat. Kalau kita mau gambarin ya. Nah, ini kawat ini kan pasti dia punya apa? Punya penampang ya. Dan penampangnya berbentuk apa? Biasanya lingkaran. Ini ada kawat. Nah, seperti ini. Saya gambarin dulu ya. Nah, ini dia. Ini kawatnya. Nah, kawatnya ini digantungi beban. Kawatnya ini digantungi beban. Yang ditanya adalah berapakah bebannya? Berapakah bebannya? Beban yang menggantungnya ini berapa? Beban itu F-nya ya kan? Ditanya berapa nih F-nya nih? Nah, kita pakai apa? Pakai rumus tegangan aja. Karena kan tegangan itu didefinisikan apa tadi? Gaya tiap satuan luas ya. Gaya tiap satuan luas. Luasnya luas apa? Luasnya luas penampangnya kan? Berbentuk apa? Berbentuk lingkaran. Berarti kalau ditanya besar gayanya tinggal dikali silang aja. Berarti tinggal apa tuh? Tegangan dikali luas. Tegangan dikali luas. Tegangannya udah ada, luasnya harus kita cari dulu pakai luas lingkaran. Luas lingkaran ya, itu rumusnya apa sih? Pi R kuadrat. Betul, Pi R kuadrat. Tapi adanya diameter. Adanya diameter. Diameter itu berarti apa? Bisa juga 1/4 pi ya. 1/4 pi d kuadrat. Jadi lingkaran itu nggak harus pi r kuadrat, tapi boleh juga 1/4 pi d kuadrat. Nah, ini kita pakai yang 1/4 pi d kuadrat ya. Kita hitung ya. Tegangannya berapa? 2 kali 10 pangkat 8. Gitu. Luas penampangnya 1/4 pi, ya kan? Dikali d kuadrat. Diameternya ubah ke meter dulu ya. 1 cm ubah ke meter jadi 10 pangkat min 2 meter ya. Gitu ya. Berarti dikali diameternya 10 pangkat min 2, terus dipangkatin 2. Sehingga kita dapatkan, nah ini kamu tinggal coret dulu ya, 2 sama 4, ya kan? Jadi 2 bawahnya ya. Sehingga kamu punya pi ya, pi per 2, dikali berapa nih? 10 pangkat 8, dikali lagi 10 pangkat min 2 dipangkatin 2, tinggal dikali aja. 10 pangkat min 2 dipangkatin 2, tinggal dikali aja, jadi pangkat min 4. Nah, pi itu berapa sih? Pi itu kan 3,14 ya. Pi itu 3,14 dibagi 2, dikali berapa? Dikali 10 pangkat 4. 8 tambah min 4, 4 ya. 3,14 bagi 2, 3 bagi 2, 1,5. Maka 3,14 bagi 2, 1,57. Jadi jawabannya berapa nih? 1,57 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi jawabannya yang A ya, tuh 1,57 kali 10 pangkat 4. Jadi kita cukup dengan konsep tegangan dapat ya. Baik, silakan boleh catat dulu untuk nomor 1. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Ngomongin apa? Cuma ngomongin beda-beda itu doang, sebentar. Iya. Yang ngasih sebentar siapa? Ya, enggak mendingan gitu. Oh, Apa sih? pengajar champion. Iya. Sudah dicatat belum? Sudah ya? Ada pertanyaan sampai sini yang Sahra, Nabila, Anandra, Natasha, Liva. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Nggak ada ya?
Kalau nggak ada kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Berikutnya di nomor 2. Oke, nomor 2 soal SIMAK UI tahun 2016. Ya, oke, nggak usah takut, ini gampang kok. Karena kalau selama masih konsep elastisitas, masih mudah, nggak begitu susah. Katanya ada sebuah kabel digunakan untuk berayun seorang artis. Kita gambarin dulu kabelnya. Kita gambarin nih, biar kamu punya bayangan. Ini kabel, ya kan? Ini ada kabel nih. Kabelnya tuh kawat ya, kawat elastis pastinya. Kawat elastis tuh kan, kabelnya tuh kawat elastis. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia nih, ini kabelnya. Digantungi oleh seorang artis. Artisnya kita anggap beban aja lah ya. Nah, ini artisnya nih. Nah, artisnya itu beban, ya dia bergelayutan di kabel tadi ya kan. Nah, berapa nih bebannya? Bebannya 50 kg katanya. Pastinya karena bebannya 50 kg, berarti gaya yang menariknya adalah gaya gravitasi ya. M kali G aja udah langsung ya. Jangan lupa tuh, berarti yang menariknya adalah berat artisnya, M kali G. Artisnya masanya 50 kilo. Berarti berat artisnya berapa? 500 Newton ya, 50 dikali 10. Hasilnya berapa? 500 Newton ya. Oke, jadi kita tahu nih gaya yang menariknya tuh 500 Newton, M kali G kan ya. Nah, habis itu apa katanya? Panjang kabelnya yang digunakan 10 meter. Berarti ini kita tahu nih panjang kabelnya berapa? Panjang kabelnya mula-mula 10 meter. Gitu ya. Dengan modulus Youngnya berapa katanya? 2 kali 20 kali 10 pangkat 10 ya. Newton per meter persegi katanya tuh. Jika diinginkan regangan yang terjadi pada kabel tidak boleh lebih dari setengah senti. Berarti diinginkan dia mengalami pertambahan panjangnya maksimal berapa? Pertambahan panjangnya tidak lebih dari setengah senti. Berarti delta L-nya 0,5 cm ya. Delta L-nya 0,5 cm, ubah ke meter. Ya kan? 0,5 dikali berapa? Kali sentimeter min 2 ya. Min 2 meter. Atau bisa dibikin jadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Lebih enak langsung ke meter. Maka kabel yang digunakan harus memiliki luas penampang berapa? Ditanya luas penampangnya. Maka luas penampang kabelnya berapa? Nah, saran saya, kamu gunakan rumus modulus Young. Karena dia pakai modulus Young kan? Modulus Young rumusnya apa nih? Modulus Young kan rumusnya tadi apa tuh? Dari rumus tegangan dibagi regangan, kita akan dapatkan rumus modulus Young itu F kali L0 ya, dibagi apa? Dibagi dikali delta L. Ini rumus modulus Young kan ya? Selain tegangan dibagi regangan, ya kan, tegangan F per A, tegangan delta L per L0, sehingga kita dapatkan rumus modulus Young itu nanti F kali L0 dibagi A kali delta L. Karena kamu mau cari A, tinggal pindah aja. Berarti A sama dengan F kali L0 dibagi, ya, dibagi pindah ruas tuh. Dibagi, ini kan kita pindah ruas ya, si A-nya pindah ruas ke sini, berarti E kali delta L ya. E kali delta L. Gitu. A-nya pindah ke kiri, E-nya pindah ke kanan jadi di bawah. Ya kan? Tinggal pindah mainan ruas aja nih. Berarti kalau ditanya A, berarti F kali L0 dibagi E kali delta L. Langsung berarti kita hitung F-nya itu berapa? 500 ya. F-nya 500, panjang mula-mulanya 10 meter. Dibagi modulus Young-nya kita punya 20 kali 10 pangkat 10 ya, kali 10 pangkat 10, dikali delta L-nya 5 kali 10 min 3. 5 kali 10 min 3. Oke, sekarang kita main coret-coretan. Ya. Ya. Ini jadi berapa nih? 5 sama 5 ya? Atau jangan 5 sama 5 deh, langsung aja. 5 kali 10 pangkat berapa nih? 5 kali 10 pangkat 2 sama 1, 10 pangkat 3 ya. Dibagi. Nah, dibagi. Ini 5 kali 20, 100. Ya kan? 5 kali 20, 100. 100 itu kan 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 sama 10 pangkat 10 jadi 10 pangkat 12. 10 pangkat 12 dengan 10 pangkat min 3 jadi 10 pangkat 9 ya. Jadi 10 pangkat 9.
Nah, ini tinggal kamu bagi nih, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 9. Ini sama aja dikurang, 3 kurang 9, min 6 ya. Jadi 5 kali 10 pangkat, ini 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 9, ini sama aja 3 kurang 9, min 6. Jadi jawabannya 5 kali 10 pangkat min 6, yang C. Oke, silakan dicatat dulu. Masih gampang, silakan. Mantap. Beli di mana? Dulu keju. Iya. Kan gue gak doyan. Oh, mantap. Beli di mana? Ini di Pejaten. Masih hangat memang. Silakan catat dulu ya. Makan dulu ya. Makan dulu. Nabila. Iya. Apa? Anan, Ara. Makan dulu, makan dulu. Sambil nyatet. Enakan kentang. Maya. Gojek ya enak. Beb. Asin, asin. Asin. Udah belum? Belum, Pak. Oh ya udah, santai. Catat aja, nggak apa-apa. Saya juga sambil makan ya. Mama mau deh tawar. Es. Ban? Air teh tawar teh. Boleh, boleh. Dingin. Hangat, hangat. Hangat. Burai dingin ya? Teh tawar hangat. Sudah, Pak. Udah ya, baik. Nah, sekarang kita lihat ya. Berikutnya. Sebentar. Berikutnya nomor 3. Nah, ini ya. Soal tahun 2017 SBMPTN ya. Kawat jenis A dan B, nah masih kawat. Karena masih seputar kawat, berarti masih seputar modulus Young ya. Kawat jenis A dan B memiliki penampang lintang dengan rasio diameter berbanding 1:2. Kita tulis dulu ya. Diameter kawat A katanya banding diameter kawat B katanya 1:2. Sedangkan rasio modulus Young-nya, modulus Young E ya, E gede ya. Modulus Young A banding modulus Young kawat B katanya berapa? 2:3 ya katanya. Jika kawat A panjangnya L0. Jika kawat A panjangnya L0 diberi beban itu berarti gaya yang bekerja pada kawat A ya. Gaya yang bekerja pada kawat A katanya sebesar W, ya kan? Dan teregang sejauh X, berarti pertambahan panjang kawat A sejauh X. Jika kawat B diberi beban 2W, berarti gaya yang diberikan pada kawat B berapa? 2W gitu ya. Dan bertambah panjang atau teregang sejauh 2X. Berarti pertambahan panjang kawat B sejauh 2X. Maka panjang kawat B berapa? Gitu. Nah, ini berarti bermain lagi dengan modulus Young. Karena ada rumus modulus Young-nya di sini. Yaitu apa? Modulus Young kan rumusnya tadi apa? F dikali L0 dibagi A dikali delta L ya. Nah, dibagi A dikali delta L. Kita main lagi di modulus Young. Cuma di sini masalahnya adalah ditanya L-nya kan? Tinggal dibalik. Berarti kalau ditanya L apa nih berarti? L ya.
Kalau kamu ditanya berarti L0 rumusnya apa? Berarti kalau ditanya L sama dengan, ya kalau ditanya L-nya nih, rumus L-nya sama dengan apa? E kali A kali delta L ya. E kali A kali delta L, ini tinggal mainan pindah ruas aja ya. EA delta L dibagi F. EA delta L dibagi F. Tuh, berarti kita tinggal pakai perbandingan. E kali A kali delta L dibagi F. Berarti kita mau cari LB kan? Kita bandingkan berarti. Kita bandingkan yaitu siapa? LB banding LA. Karena yang ditanya yang ditanya LB, yang diketahui LA ya. LB dibanding LA. Nah, L rumusnya apa nih? L rumusnya E kali A kali delta L bagi F. Berarti kalau LB berarti EB dikali apa? AB dikali apa lagi? Delta LB gitu ya. Dibagi apa? Dibagi FB, betul. Terus kalau misalnya LA ya udah berarti kita masukin EA ya kan? Kalau ditanya LA berarti EA dikali luas penampang A dikali delta LA dibagi apa? Dibagi FA. Kita coret dulu nih yang bisa dicoret. Oke, kita coret dulu yang bisa dicoret. Di sini katanya apa namanya? FA-nya W, FB-nya 2W. Ya, kita ganti ya. Kita ganti, belum bisa dicoret nih. EB-nya berapa? EB-nya 3. Substitusi, kamu ganti EB-nya 3 dikali luas penampangnya dalam diameter. Masukkan. Luas penampangnya kita ganti dalam diameter. Apa tadi? Luas penampang itu rumusnya dalam diameter tuh 1/4 pi dikali diameter pangkat 2 ya kan? Nah ini ya rumus luas penampang ya, 1/4 pi d kuadrat. Jadi kalau gitu kita ganti langsung apa tuh? 1/4 pi gitu ya. Dikali diameternya berapa nih? Yang B, sorry, ini yang B soalnya nih. Yang B diameternya 2 ya. 1/4 pi dikali berapa? 2 pangkat 2. Gitu ya. Dikali delta LB-nya berapa? Delta LB-nya 2X. Dibagi FB-nya berapa? FB-nya adalah 2W. Ini tinggal main coret-coretan habis itu. EA-nya berapa? EA-nya kita hitung lagi. EA-nya adalah EA-nya 2 nih ya. EA-nya 2, ya kan? EA-nya 2. Modulus Young-nya 2 ya kan? Dikali luas penampang A pakai lingkaran yaitu apa? 1/4 pi dikali apa? Diameter kuadrat. Diameter A berapa nih? Diameter A 1 ya. Berarti 1 kuadrat dikali delta LA-nya berapa? X ya kan? Delta LA-nya X dibagi FA-nya berapa? FA-nya W. Nah, sekarang tinggal main coret. W sama W habis ya. Tuh. 1/4 pi sama 1/4 pi habis ya. Nah, ini 1/4 pi sama 1/4 pi habis ya. Kemudian apa lagi ini habis nih? X sama X. X sama X habis ya. Udah. Kalau udah tinggal kita mainin, ya kan? Ini 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Per, ini 2 kali 1, 2. 12 bagi 2 berapa? 6/1. Berarti LB, ya kan? Per LA sama dengan berapa? 6/1. Berarti LB-nya berapa? LB-nya 6 kali LA. LA-nya katanya berapa? LO. Berarti sama dengan 6 LO. Jadi jawabannya adalah 6 LO yang E. Tuh. Jadi kita cuma mainan perbandingan aja ya di bab ini ya. Oke, silakan boleh di-save dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Agak kecilin Brenda.
Ada yang mau ditanyakan silakan. Agak panjang ya karena apa namanya rumusnya juga lumayan tuh. Perbandingannya lumayan panjang ya. Tapi ini gampang kok, hanya membanding-bandingkan aja tuh mudah kalau di fisika ya. Jadi kamu bisa memanfaatkan betul ya, kalau ketemu soal perbandingan, jangan dilewatkan. Mana ya tadi? Sudah dicatat belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita lihat berikutnya. Berikutnya di nomor 4 ya. Nah, ini soal UTBK tahun 2019 ya. Dan ini keluar soal tentang elastisitas nih. Kita baca soalnya ya, pelan-pelan. Sutas pita elastis memiliki panjang L, lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki ukuran yang sama, salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya yang sama besar, sebesar F, sehingga bertambah panjang sebesar 2 delta L. Berapakah rasio modulusio pita kedua terhadap pita pertama? Nah, ini kamu bisa bayangin ya, di sini jadi ada pita. Ini pita. Pita itu pita elastis ya. Pita elastis. Pita elastis katanya panjangnya L. Oke. Panjangnya L ya. Panjangnya L, kemudian lebarnya B katanya. Nih, lebarnya tuh B ya. Kita gambarin dulu ya biar ada gambaran kamu nih. Lebarnya B. Nah, lebar itu mempengaruhi ke penampangnya nanti ya. Lebarnya B, oke. Ini pitanya berbentuk persegi panjang, berbentuk balok ya. Ditarik dengan gaya F katanya. Ditarik dengan gaya F. Pitanya ditarik dengan gaya F. Ditarik dengan gaya F sehingga dia bertambah panjang sebesar delta L. Ini pita yang pertama ya. Sehingga pertambahan panjangnya ya. Pertambahan panjangnya di sini aja ya. Pertambahan panjang pita pertamanya adalah delta L. Pita kedua kita gambarin. Pita kedua, nah ini pita kedua nih ya. Pita kedua katanya memiliki ukuran yang sama. Ukurannya sama berarti panjangnya sama dong ya. Pita kedua memiliki ukuran yang sama. Oh, udah berarti panjangnya sama gitu. Panjangnya sama, pita kedua panjangnya sama, ini pita kedua ya. Berarti lebarnya juga sama ya. Lebarnya juga sama. Kita
gambarin dulu nih ya. Ini lebarnya. Lebarnya juga sama, lebarnya B. Berarti penampangnya juga sama artinya ya kan? Lebarnya B. Gitu. Pita kedua memiliki ukuran yang sama, berarti sama semua ukurannya ya. Panjang, luas penampangnya sama. Dan ujung yang lain ditarik dengan gaya yang sama besar juga, F. Ditarik dengan gaya yang sama besar, F, katanya. Katanya bertambah panjang sebesar 2 delta L. Oh, berarti pita kedua itu pertambahan panjangnya adalah 2 delta L. Yang ditanya rasio modulus Young. Nah, modulus Young rumusnya apa? Kita tulis dulu nih. Modulus Young rumusnya adalah F kali L0 ya, dibagi A dikali delta L. Ini dulu nih, kita tulis dulu. Nah, di sini kamu perhatikan, ya kan? Ya, kamu perhatikan di sini kan semua L-nya sama nih. L-nya sama, A-nya sama ya. Yang beda tuh apa coba? Yang beda delta L-nya doang. Ya kan? F-nya sama. Ya, F-nya sama. Panjangnya sama, ukurannya sama. Yang beda delta L-nya doang. Berarti apa? E sama delta L berbanding terbalik. Berarti karena diminta rasio modulus Young pita kedua, ya pita kedua tuh berarti E2 ya. Banding apa? Banding pita ke-1. E2 banding E1 ya. Gitu kan ya? Langsung aja. E dengan delta L berbanding terbalik. F-nya sama, ya kan? Panjangnya sama, luas penampangnya sama, semua sama ukurannya. Yang beda cuma delta L-nya doang. Berarti kalau gitu tinggal kita pakai perbandingan langsung aja ya. E dengan delta L berbanding terbalik. E2 banding E1 terbalik nih. Berarti delta L1 banding delta L2. Kamu ganti delta L2-nya berapa? Delta L2-nya ganti berapa nih? Delta L2-nya ganti 2 delta L ya. 2 delta L. Delta L1-nya delta L. Kamu coret. Kamu coret delta L sama delta L jadi apa? 1. 1 banding 2. Iya, jadi jawabannya 1 banding 2. Jadi ternyata sederhana. Perbandingannya sederhana banget. Kenapa? Karena ternyata E dengan delta L hanya berbanding terbalik aja. Jadi 1 banding 2 yang A ya. Jadi kita ternyata nggak terlalu rumit nih ngerjain soal begini. Karena udah dikasih tahu ukurannya sama, penampangnya sama, panjangnya sama, F-nya sama. Berarti tinggal lihat E sama delta L yang beda. Gitu. Baik, silakan. Boleh dicatat dulu. Ada pertanyaan nomor 4? Nggak ada? Sudah dicatat ya? Udah, Pak. Udah, baik. Oke, kita lihat lagi berikutnya nomor 5. Masih soal UTBK tahun 2019 ya. Kita baca dulu soalnya. Ada suatu pita elastis dengan tetapan K. Ingat konstanta elastisitas, masih ingat rumusnya apa? A, ingat ya, dikali E,
Nanti lupa lagi, dibagi L0 ya, ini dulu nih. Ya, konstanta dari suatu elastisitas baik pegas atau kawat, rumusnya A kali E dibagi L0. Ini dulu nih, kita amankan dulu rumusnya. Nah, katanya pita elastis dengan tetapan K memiliki panjang L, lebar B. Pita itu dipotong menjadi memanjang dua bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B per 2. Gitu ya. Jadi kalau digambarin gini. Biar kamu ada gambaran, kita gambarin dulu ya. Ini ada pita elastis, ya. Ini ada pita elastis ya. Pita elastis ini punya lebarnya B, ya. Dia punya lebar B. Nah ini dia. Lebarnya B. Nah ini. Nah ini ya. Nah ini dia. Panjangnya L katanya nih, panjangnya L, lebarnya B. Ya, lebarnya B. Nah, tiba-tiba pita itu katanya dipotong memanjang dua bagian sama lebarnya, kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastisitas yang baru dengan panjang 2L dan lebar B per 2. Jadi nanti kamu potong nih. Pitanya ini kamu potong. Potong sama lebarnya. Nah, kamu potong sama lebarnya menjadi setengah B, kemudian disambung. Disambung sehingga panjangnya jadi makin panjang. Panjangnya jadi 2L. Dipotong, ya, sehingga panjangnya, pitanya jadi 2L. Pitanya jadi 2L, ingat pita elastis berarti elastisitas ya. Panjangnya jadi 2L, lebarnya jadi berapa katanya? Lebarnya jadi setengah B. Lebarnya menjadi setengah B ya. Lebarnya menjadi setengah B. Karena dipotong setengahnya berarti lebarnya menjadi setengah B. Nah, ini dia. Nah, jadi lebarnya menjadi setengah B. Nah, ini ya, setengah B. Tuh. Tadinya lebarnya B, ya. Kemudian dipotong setengahnya menjadi setengah B, ya kan lebarnya ya. Nah, kalau tadi ini konstanta elastisitasnya mula-mula, yang pertama nih, konstantanya adalah K, maka yang pita kedua ini, setelah kita sambung, konstantanya menjadi berapa K? Nah, ini kan berarti pertanyaannya, K, lihat. Ya, K, kamu lihat, K sama L berbanding apa? Sama L berbanding terbalik. Sedangkan sama luas penampang berbanding apa? Berbanding lurus. Ya kan? Nih, kalau yang pertama luas penampangnya misalnya A nih. Ya kan? Kalau yang pertama misalnya luas penampangnya A, maka luas penampang yang kedua jadi setengahnya kan ya? Karena dipotong setengahnya, luas penampangnya jadi setengahnya juga pastinya. Oke ya, sepakat ya? Kalau luas penampangnya tadinya A, karena dipotong setengah bagian, maka penampangnya jadi setengah A. Itu logikanya ke situ. Terus tadinya panjangnya apa nih? L. Ini panjangnya jadi berapa sekarang? Pita kedua. Pita kedua panjangnya jadi 2L. Sehingga kita bisa pakai perbandingan ya. Kita bisa pakai perbandingan yang ditanya K2 nih. Ya. Berarti kita bandingkan K2 banding K1. Apa rumus K? Nah ini rumus K. A kali E bagi L0. Berarti apa? A2 dikali E dibagi apa? Dibagi L2. Kalau K1 berarti A1 dikali E dibagi L1. E-nya sama nggak? Sama. Pitanya masih pita yang sama. Berarti modulus iongnya pasti sama ya. Modulus iongnya pasti sama, boleh dicoret. A2-nya jadi berapa? Di soal A2-nya katanya jadi setengah A. Kita ganti ya. A2-nya jadi setengah A ya. Dibagi L2-nya jadi berapa? L2-nya jadi 2L ya. Oke. A1-nya A, misalnya mula-mula tuh A1-nya A, L1-nya adalah L ya. L1-nya adalah L. Nah, ini kamu tinggal coret. Coret nih L sama L habis ya. Tuh, L sama L habis. Kemudian kamu coret lagi A sama A habis. Ya kan? A sama A kamu bisa coret habis tuh. Ini A habis. Sehingga kita punya setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 berapa? 1/4 ya. Setengah dibagi 2 tuh 1/4. 1/4 dibagi bawahnya 1. 1/4 dibagi 1 adalah 1/4. Gitu ya. Sehingga kita punya nilai K2 adalah berapa? K2 banding K1 1/4 nih.
Ya kan, K2 banding K1 adalah 1:4, berarti tinggal kali silang tuh ya. Berarti K2-nya sama dengan berapa? Tinggal kali silang aja nih, kali silang ke sini. K2-nya adalah 1/4 K1. K1-nya Kak, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 1/4 K. Jadi jawabannya yang A, 1/4 K. Kayak gitu ya. Jadi tinggal bermain perbandingan aja. Baik, silakan boleh di-save dulu. Boleh dicatat dulu ya untuk nomor 5. Tinggal banding-bandingin aja ya, tinggal membanding-bandingkan aja. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Yang masih bingung boleh. Ini berarti menggunakan logika aja ya di UTBK 2019. Jadi kamu tinggal lihat nih, oh A-nya berubah jadi setengah, tapi panjangnya berubah menjadi 2 kali lipatnya gitu. Kenapa berubah jadi setengah? A-nya karena dipotong setengah bagian. Makanya ketika ketemu soal UTBK itu biasanya kita harus melihat dulu ya apa namanya logikanya seperti apa gitu ya di persoalan ya. Gitu. Oh, logikanya nih A-nya dirubah, L-nya dirubah, berarti K-nya berubah gitu. K-nya A kali E bagi L0 ya. Sudah dicatat belum? Sudah? Sudah, Kak. Oke, baik. Saya hapus ya. Berikutnya kita lihat nomor 6. Nah, ini dia. Nomor 6 ya, kita baca soalnya. Katanya ada kawat jenis A dan B memiliki panjang dan diameter yang sama dengan modulus Young yang berbeda katanya. Jika diberi beban bermassa M, oke kita gambarin ya, ceritanya ada kawat A. Ya. Ceritanya di sini ada kawat A. Kawat A, ini kawat A ya. Ini kawat A. Kawat, biasa ya kawat itu berbentuk seperti ini ya. Ini kawat A. Katanya kalau diberi beban sebesar apa? Beban bermassa M ya. Diberi beban bermassa M. Ya, diberi beban bermassa M, kita gambarin aja ya biar ada gambarannya. Katanya dia bakal bertambah panjang sebesar X ya. Katanya delta X-nya, nah ini untuk kawat A dulu ya. Delta X-nya kawat A itu katanya sebesar X. Kalau diberi beban sebesar M ya. Kalau diberi beban sebesar M. Pada kawat, siapa nih kawat A? Oke, kita gambarin dulu ya. Nah, kalau kawat B, sedangkan kawat B bakal bertambah panjang sebesar setengah X kalau diberi beban yang sama ya. Kita gambarin kalau kawat B, nah ini yang warna hijau kawat B ya. Ini kawat B, ini kawat B ya. Penampangnya, ini penampang kawat B. Nah, ini dia. Ini kawat B. Diberi beban, ya, diberi beban. Bebannya sama, bebannya juga sama M, ya. Bebannya sama M. Artinya gayanya juga sama ya, gaya yang diberikan juga sama ya, sebesar M kali G ya. Ternyata pertambahan panjang pada kawat B, kalau dikasih beban M, katanya bakal bertambah panjang sebesar 0,5x. Gitu ya. Apabila kawat A dan B disambung, kemudian diberi beban M. Oke, berarti sekarang disambung. Kita gambarin ya, ini kawat A disambung sama kawat B ya. Disambung sama kawat B. Ini kawat A ya. Bentar dulu sebentar. Ini kawat A. Ya kan, ini kawat A. Ini kawat A gitu ya. Disambung ke mana? Disambung ke kawat B.
Nah, kawat B-nya disambung ke kawat B. Nah, ini kawat B. Nah, ini kawat B disambung gitu ya. Nah, oke. Biar ada logikanya. Kita gambarin aja nggak apa-apa. Nah, ini kawat A. Ya. Yang ini kawat B. Gitu ya. Ini kawat B. Disambung, kemudian diberi beban yang sama. Disambung, kemudian diberi beban yang sama. Oke, diberi beban yang sama. Bebannya sama-sama dengan M ya. Maka, berapakah pertambahan panjang keseluruhan? Berapakah pertambahan panjang keseluruhan? Ini logikanya susunan apa nih? Seri ya. Seri itu gaya yang dirasakan sama besar. Berarti apa? Gaya yang dirasakan oleh kawat A, ya kan? Sama dengan gaya yang dirasakan oleh kawat B. Sama semua ya? Sama. Sama dengan apa? Sama dengan M kali G. Gitu ya, sama dengan M kali G, gaya yang dirasakan ya, sama semua. Ingat, karena si A kalau dikasih beban M, ya kan, bertambah panjang X, si B diberi beban M bertambah panjang sebesar setengah X, maka si A dan B diberi beban M, berarti dia akan mengalami pertambahan panjang yang sama. Si A bakal bertambah panjang berapa? Bertambah panjang X, ya kan? Si B bakal bertambah panjang berapa? 0,5X. Sehingga pertambahan panjang totalnya tinggal ditambahin aja. Maka pertambahan panjang totalnya tinggal ditambahin aja. Berarti berapa tuh? Pertambahan panjang A ditambah pertambahan panjang B. Ingat, karena A dan B mendapatkan beban yang sama, ya kan? Pertambahan panjangnya kan berarti sama aja. Ya kan? Kalau A dikasih beban M, pertambahan panjangnya X. Kalau B dikasih beban M, pertambahan panjangnya setengah X. Kalau dihubungkan jadi satu, dikasih beban yang sama, pertambahan panjangnya juga sama gitu ya. Si A bertambah panjang X, si B bertambah panjang setengah X, sehingga pertambahan panjang totalnya tinggal dijumlah. Yaitu pertambahan panjang AX ditambah pertambahan panjang B setengah X. Jadi berapa? Jadi 1,5 X. Jadi jawabannya yang C. Artinya intinya sih apa? Intinya kalau disusun seri, pertambahan panjang totalnya tinggal ditambah aja. X ditambah setengah X. Gitu ya. Baik, silakan dicatat dulu. Nggak susah. Berarti intinya logikanya tinggal tambahin aja. Kalau seri itu pertambahan panjang totalnya tinggal ditambahin aja. Gitu ya. Pertambahan panjang totalnya tinggal ditambahin. Baik, silakan boleh dicatat dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini sebenarnya juga nanti pemecahannya bisa juga menggunakan konsep ini ya. Susunan seri, yaitu cari konstanta serinya dulu bisa juga, cuma jadi lebih lama aja. Jadi saya pakai logika aja. Kalau seri tinggal ditambahin aja pertambahan panjangnya. Udah gitu aja. Sudah dicatat? Sudah, Kak. Sudah ya, baik. Berikutnya kita lihat di nomor 7. Nah, ini dia. Ada sebuah pegas memanjang sebesar 2 cm ketika digantungkan beban 500 Newton ya. Kita gambarin nih. Ya kan, di sini ada pegas ya. Ada pegas, katanya mengalami apa katanya? Pertambahan panjang 2 cm ketika digantungi beban sebesar 500 Newton ya. Ketika digantungi beban sebesar 500 ya. Sebesar 500 Newton, sebesar 500 Newton ya. Sebesar 500 Newton. Katanya pegasnya bertambah panjang. Bertambah panjang. Nah, ceritanya ini pertambahan panjangnya ya. Mengalami pertambahan panjang sebesar berapa nih? Langsung aja deh.
ya kan, mengalami pertambahan panjang, ya, mengalami pertambahan panjang sebesar berapa? 2 cm ya, delta X-nya 2 cm. Gitu ya. Ini berarti dari sini kita bisa dapat K-nya ya. Apa rumusnya? F sama dengan K dikali delta X, ya kan? Langsung aja ya, karena digantungi beban 500, ya, pegasnya nanti bakal bertambah panjang 2 cm. 2 cm ubah ke meter dulu. 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat konstanta pegasnya, yaitu apa? K sama dengan apa? F dibagi delta X ya. Nah, ini tinggal kita hitung F-nya berapa tuh? 500 ya. Delta X-nya berapa? Delta X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ya kan, ini 500 bagi 2 tuh berapa? 250 ya. Nah, ini kita coret nih. 500 bagi 2 adalah 250. Nah, ini min 2 naik ke atas. Jadinya 250 kali 10 pangkat 2. Min 2 naik ke atas jadi plus 2, berarti kita punya K-nya berapa tuh? 25.000 Newton per meter. Oke, dari data ini kemudian yang ditanya apa? Jika beban ditarik ke bawah sejauh 6 cm, maka berapakah energi potensial elastiknya? Jadi kita diingini apa nih? Diinginkan ya. Diinginkan agar apa tuh tadi? Pegasnya kemudian ditarik 6 cm. Pegasnya ditarik 6 cm, maka berapakah energi potensialnya? Nah, jadi kita pengen pegasnya habis kita kasih beban ditarik lagi 6 cm. Berarti pertambahan panjangnya 6 cm. Berapa energi potensialnya? Energi potensial rumusnya apa? Setengah dikali K dikali delta X pangkat 2 ini ya. Setengah K delta X pangkat 2. Ini rumus energi potensial pegas. Nah, ubah dulu ke meter, selalu seperti itu. 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti kita masuk ya, berarti EP-nya sama dengan setengah, dikali K-nya berapa? 25.000, dikali lagi delta X-nya 6 kali 10 pangkat min 2, dipangkatin 2. Kita hitung ya, setengah, dikali 25.000, dikali 6 pangkat 2, 36 ya. 10 pangkat min 2 dipangkatin 2, 10 pangkat min 4. Nah, tinggal dicoret nih. 36 dibagi 2, 18. 18 dikali 25. 18 dikali 25. 18 dikali 25. 450 ya. 450. Nolnya ada berapa tuh? Ada 3. 1, 2, 3. Dikali lagi 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini jadi nolnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ini 10 pangkat min 4. Jadi ini sama aja 45 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4. Habis ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45 Joule. Ya, jadi jawabannya yang B gitu ya. Jadi ini logikanya sederhana kok. Pertama, cari dulu konstanta pegasnya pakai FK delta X. Habis itu kita mau nyari EP pakai setengah K delta X kuadrat. Baik, silakan boleh dicatat dulu untuk nomor 7. Ngodit. Apa? Oh,
Cina. Udah selapis Pak Joko, selapis Jeffrey, selapis Didi. Gue mau ini dong, masker. Ya, baik. Sudah dicatat belum? Mama, Sudah, Kak. Oke. Mama bisa WA lu nggak? Enggak. Bisa. Oh iya. Baik, berikutnya nomor 8. Nah, ini dia. Soal UGM tahun 2019. Nah, ini nggak usah takut ya. Ini cuma susunan seri paralel doang. Dua buah pegas identik, ya. Jika terpasang paralel, dibutuhkan usaha sebesar W. Kita gambarin ya. Jadi, kalau dia paralel, ya, kalau ada dua pegas identik, kita susun paralel ya. Ini paralel seperti ini ya. Paralel itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini susunan paralel. Kalau disusun paralel, pegas identik ini berarti konstantanya sama ya, masing-masing K. Katanya dibutuhkan usaha sebesar W ya. Artinya berarti energi potensialnya itu sama dengan W gitu maksudnya ya. Energi potensial itu adalah usaha untuk meregangkan pegas. Gitu ya. Untuk menarik pegas sebesar X ya. Untuk menarik pegas sebesar X berarti kita pengen delta X-nya sama dengan X. Delta X yang awalnya sama dengan X ya. Untuk yang susunan seri nih. Yang paralel dulu. Kemudian keduanya dipasang secara seri, berapakah usaha yang dibutuhkan pegas untuk susunan seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X. Nah, kalau misalnya pengen disusun seri itu berarti begini ya. Nah, seri itu begini logikanya, ya kan? Oke, ini seri ya. Masing-masing tetap sama ya, K, gitu ya. Dipengen apa katanya pertambahan panjangnya juga sama, yaitu sebesar X. Berapa energi potensial pegasnya kalau dia seri? Nah, kalau susunannya seri. Nah, pertama gini, kalau dia paralel kan susunannya tinggal ditambahin aja ya. Betul nggak? Nah, ini berarti tinggal kamu jumlahin aja. Kalau dia paralel itu berarti susunannya tinggal ditambah. K ditambah K. K ditambah K. Paralel itu tinggal ditambah aja ya tadi ya. Jadi berapa? Jadi 2K. Ini untuk susunan seri. Paralel, sorry. Ini saya sebut. Jadi K1-nya adalah 2K. Nah, ini yang susunan 1 untuk yang paralel. Ini susunan yang kedua untuk seri. Kalau seri, nyari konstanta totalnya di seper. Ya, nyari konstanta totalnya di seper. Berarti kita hitung dulu ya. Berarti seper K2 ya. Untuk susunan yang kedua, ini saya sebut seper K2 sama dengan seper K ditambah seper K. Nah, seper K ditambah seper K jadi berapa? 2 per K. Karena kalau seri itu tinggal diseper aja. 2 per K adalah seper K2. Berarti artinya K2-nya berapa? K2-nya adalah setengah K. Tinggal dibalik ya, setengah K. Nah, karena kita udah punya, ya kan udah punya K-nya, udah punya delta X-nya, tinggal pakai perbandingan. Yaitu apa? Perbandingan yaitu EP2 banding EP1. EP rumusnya apa? Setengah K delta X kuadrat ya. Setengah dikali K2 dikali delta X2 kuadrat. Ini setengah dikali K1 dikali delta X1 kuadrat. Nah, karena dia setengahnya sama, boleh dicoret ya. Gitu ya. Delta X juga sama nih. Delta X1-nya X, delta X2-nya X. Kamu coret juga. Tuh. Sehingga kita punya berapa nih? K2-nya berapa? K2-nya adalah setengah K. Sedangkan K1-nya berapa? K1-nya yang susunan paralel ini ya. Tadi udah kita jumlahin K tambah K ya. 2K ya. 2K. Nah, kamu coret K sama K. Coret lagi ya K sama K. Sehingga kita punya setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 tuh 1/4 ya. Berarti ini apa? EP2 yang ditanya banding EP1-nya adalah W. Nah, berarti tinggal kali silang aja. Berarti nilai EP2-nya sama dengan berapa? 1/4 kali W. Jadi jawabannya apa? W per 4. Jadi ini ternyata cuma problematika seri paralel doang ya. Jadi kamu cuma membandingkan susunan seri banding susunan
paralel, jadi nggak terlalu susah. Seri mah tinggal ditambah, tinggal diseper. Kalau paralel tinggal ditambah aja. Artinya kita jangan ini ya, ketika ketemu susunan seri paralel, jangan sampai ini dulu, bingung dulu gitu ya. Selesaikan dulu, sederhanakan dulu. Baik, silakan boleh dicatat dulu untuk nomor 8. Ada pertanyaan untuk nomor 8? Silakan. Kalau tidak ada, karena sudah jam 14.33, saya cukupkan sampai sini dulu ya. Semuanya, Dinanti, Cahya, Sahra, Natasha, Nabila. Dinanti Cahya tuh Ayah. Ayah, Anandra. Nabila besok datang nggak? Tuh, oke. Kata Bu Endang, Nabila besok datang nggak? Enggak, Bu. Soalnya besok ini ada ujian praktek. Oh, ada uprak Bu Endang. Nggak datang. Oke, nggak apa-apa. Baik ya, saya pamit undur dulu ya semuanya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, makasih.